penilaian dari karya tulis ilmiah, yaitu karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan tentang keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Definisi dari karya tulis ilmiah menurut para ahli yaitu menurut Eko Susilo. Artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Definisi dari karya tulis ilmiah menurut beberapa sumber terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, karya tulis ilmiah atau yang sering disingkat menjadi KTI merupakan hasil dari litbang atau tinjauan, ulasan atau review, kajian, dan pemikiran yang sistematis kemudian dituangkan oleh perseorangan atau perkelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, pendapat ini diambil dari sumber LPI 2012 halaman 2. Nah, yang kedua yaitu karya tulis ilmiah atau KTI terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama karya dan yang kedua yaitu tulis. Yang artinya karya adalah suatu pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan. Nah, sedangkan tulisan adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena seperti pensil, cat, dan lain sebagainya. Bersurat yaitu yang sudah disetujui, yang ada tulisannya KBBI. Pendapat yang ketiga dari sumber yaitu karya tulis ilmiah atau KTI adalah tugas akhir mahasiswa berupa laporan studi, kasus, atau hasil penelitian, baik secara mandiri dengan bimbingan dosen, sebagai persyaratan memperoleh derajat atau gelar ahli, yaitu diambil dari Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun 2019 halaman 2. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa kutipan ini bahwa karya tulis ilmiah atau KTI adalah sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan, ulasan atau review, kajian, serta studi kasus yang dibuat oleh individu atau kelompok sesuai kaidah yang telah ditentukan dengan tujuan pembuatan yang berbeda. Sikap ilmiah yang harus dimiliki dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu kejujuran. Jujur dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, dan pelaksanaan metode. Apabila karya tulis ilmiah memiliki kekurangan ataupun terjadi kegagalan dalam melaksanakan metode penelitian, penulis harus mengakui dan jujur akan hal tersebut. Yang kedua yaitu objektif dalam menulis karya ilmiah. Jangan sampai terpengaruh oleh pandangan pribadi. Apa yang di dalam karya tulis ilmiah semuanya harus berdasarkan fakta. Yang ketiga yaitu ketelitian. Hindari terjadinya kesalahan seminimal mungkin yang diakibatkan oleh ketidakpedulian. Ketelitian muncul dari kepedulian penulis atau peneliti. Cara mudah untuk menghindari kesalahan adalah dengan cara mencatat setiap apa yang dilakukan, hasil dari pengamatan, waktu, tempat,
sumber, dan hal lain secara rinci. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang keempat, ada keterbukaan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus bisa bermanfaat pada pembacanya, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti harus terbuka dalam membagikan hasil data penelitian, ide-ide, alat, atau sumber daya penelitian, dan juga terbuka dalam menerima saran dan kritik meskipun terdapat perbedaan pendapat. Yang kelima, ada bertanggung jawab. Karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang berguna untuk masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan dan membantu aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Penulis juga harus bertanggung jawab pada penelitiannya dan juga apa yang mereka tulis. Yang keenam, ada berkompetensi. Karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang berguna untuk khalayak umum. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik diperlukan kemampuan dan kompetensi untuk penulisannya. Kemampuan dan kompetensi dapat diperoleh dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Semakin banyak seseorang melakukan pelajaran atau pelatihan, maka semakin baik pula cara berpikir dan teknik penelitiannya. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya tulis ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat dari penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dengan menulis, kita akan melakukan pembiasaan diri untuk menyadari dan membedakan antara pemikiran atau gagasan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata, tentang peristiwa-peristiwa, atau tentang berbagai kondisi dan keadaan. Langkah ini memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman nyata yang tidak mungkin ditampung karena keterbatasan seseorang. Yang kedua, sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. Dengan menulis, kita akan lebih mampu berfokus pada pemikiran-pemikiran kita, sekaligus juga menemukan saling keterhubungan antar materi yang kita tulis. Hal ini akan memicu pertanyaan-pertanyaan baru yang berharga untuk dijawab dan membantu kita untuk menemukan cara baru dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Dalam kegiatan menulis, kita dapat menemukan adanya kesulitan atau kekurangan pengetahuan kita tentang berbagai teori atau konsep. Dengan ditemukannya kesulitan atau kekurangan ini, kita dimungkinkan untuk menyadari dan kemudian menemukan alur pemahaman kita terhadap suatu konsep atau masalah dan teori. Yang keempat, sebagai sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Melalui kegiatan menulis, kita akan memperoleh kejelasan letak atau kedudukan kita di tengah-tengah permasalahan yang dikaji.
Melalui kegiatan ini, kita dimungkinkan untuk melihat secara objektif kelemahan dan kekuatan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Melalui kegiatan menulis, kita dapat menata berbagai informasi yang ada kalanya bertentangan dan berserakan. Melalui kegiatan ini, kita bisa menyusun konsep, kategori, dan mengorganisasikan berbagai konsepsi yang simpang siur menjadi pola-pola yang mudah dipahami. Dengan tulisan, akhirnya kita dapat menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan kita kepada orang lain. Terima kasih. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.